adalah patient centered. Jadi bagaimana pelayanan itu harus sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi Mas Ferdi sudah sempat bercerita juga tentang bagaimana stigma itu sangat mempengaruhi aksesibilitas pelayanan. Jadi, nah, setelah kita ngobrolin tentang optimalisasi di layanan geriatri dari Dr. Linang tadi, gue juga mau nanya nih ke Mas Ferdi terkait bagaimana sih sebenarnya demand dan kebutuhan orang yang menua dengan HIV dari hasil studi kita, Mas? Ya, aku melengkapi apa yang disampaikan oleh Dr. Lintang tadi ya. Kalau beliau kan tadi menyampaikan soal dari kesehatan. Sementara kalau dari temuan studi kami juga, kami menemukan bahwa misalnya beberapa anggota komunitas itu mengalami semacam risauan gitu, karena mereka udah masuk usia non produktif kan, tidak punya penghasilan. Sementara khas di Indonesia atau juga sebenarnya di banyak negara juga, HIV itu masih menjadi sumber stigma dan diskriminasi. Jadi teman-teman yang mungkin kalau non HIV masuk usia lansia, ada yang mendukung dari keluarga, dari lingkungan sosialnya gitu. Tapi karena stigma dan diskriminasi itu masih tinggi juga di masyarakat, mereka juga jadi tidak menerima dukungan itu gitu. Baik itu ekonomi maupun sosial, seperti misalnya kalau ada yang sakit ketika sakit ada yang menemani ke rumah sakit, ada yang merawat di rumah misalnya kayak gitu. Sementara layanan sosial yang tersedia buat lansia yang disediakan oleh negara itu kan ada panti werda ya atau rumah jompo. Itu juga masih belum jadi belum populer gitu, belum jadi pilihan populer di komunitas ODIF yang lansia ini, karena mereka khawatir juga gitu, apakah mereka nggak yakin apakah teman-teman pekerja sosial yang ada di layanan ini punya pengetahuan yang cukup gitu tentang HIV. Mereka takut gitu mengalami stigma dan diskriminasi juga gitu, karena ya traumatis ya pengalaman menghadapi stigma dan diskriminasi itu. Jadi yang dibutuhkan itu sebenarnya ya dari segi pemerintah, layanan sosial itu dikuatkan lagi gitu pengetahuan untuk soal isu HIV-nya. Soal HIV. Oke. Tapi kalau sekarang nih pelaksanaannya dari layanan geriatri itu jenis-jenis layanannya apa aja sih, Dok, yang ditawarkan sebenarnya? kalau untuk jenis pelayanan geriatri secara umum ya, itu memang kita hanya fokus di kategori usianya aja. Sebenarnya semua komplain, semua jenis keluhan masalah medis yang lansia keluhkan itu bisa mengakses ke pelayanan geriatri. Cuman yang mau saya tekankan itu ada 5 poin dalam penyelenggaraan pelayanan geriatri yang optimal. Yang pertama yang saya menekankan adalah patient centered. Jadi bagaimana pelayanan itu harus sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi Mas Ferdi sudah sempat bercerita juga tentang bagaimana stigma itu sangat mempengaruhi aksesibilitas pelayanan. Jadi kita memang harus aware nih terhadap isu fasilitas kesehatan, harus aware. Yang kedua tentang masalah social support. Memang benar dari tadi Mas Ferdi katakan belum populer nih masalah HIV and aging di panti-panti sosial milik pemerintah. Mereka concernnya tentang apa, bagaimana handle pasien HIV menua, itu kan memang harus menjadi suatu perhatian khusus yang harus diberikan pelatihan sebenarnya. Bagaimana tenaga-tenaga kesehatan atau staf-staf di panti-panti ini familiar dengan isu-isu yang mungkin akan muncul di pasien-pasien yang menua dengan HIV ini. Jadi aspek social support harus ditekankan. Yang ketiga adalah bagaimana keterlibatan, bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan melibatkan pasien dalam memutuskan perawatan nih. Seperti contohnya kita memberikan beberapa opsi, misalnya pengobatan-pengobatan mana yang sekiranya cocok dengan pasien. Apakah pasien ini tidak keberatan untuk minum obat 2 kali sehari atau mereka lebih prefer yang 1 kali sehari. Itu kan harus kita perhatikan untuk nanti masalah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan berarti ya. Iya, betul. Lalu juga bagaimana kita melakukan intervensi terhadap lifestyle dari pasien ini. Kan tadi kan banyak penyakit degeneratif yang mungkin muncul ya Mas di fase yang lebih awal nih, usia 50 tahun. Yang paling sering dari hasil studi sebelumnya itu yang paling sering direport adalah penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung, hiperlipidemia atau kadar kolesterol yang tinggi dalam darah, yang memang itu hubungannya sangat erat dengan lifestyle. Mungkin dengan lifestyle yang sama antara pasien non HIV dengan pasien yang HIV, mereka punya lifestyle yang sama nih. Tetapi orang yang dengan HIV memiliki faktor risiko lebih nih.
untuk timbulnya gejala kardiovaskular lebih dini dan lebih sering. Sehingga tetap harus dilakukan intervensi modifikasi lifestyle tadi nih. Mana yang sesuai, itu harus ada kesepakatan nih antara dokter sama pasien sehingga nanti lebih sustainable ya Mas ya perubahan itu. Yang keempat nih, concern tentang polifarmasi. Jadi untuk lansia itu sangat rawan diberikan banyak sekali obat. Kan tadi udah banyak banyak komorbid ya. Setiap komorbid ada obatnya masing-masing. Belum lagi ketambahan tentang HIV, obat HIV-nya itu. Kan itu harus dokter harus tenaga kesehatan harus aware nih concern tentang polifarmasi. Di mana kita meminimalisir konsumsi obat pasien harus yang penting dan sesuai. Yang terakhir adalah integrasi pelayanan. Integrasi pelayanan ini sangat penting. Tadi tuh antara Panti Werda connect dengan puskesmas misalnya. Kan ada integrasinya. Bagaimana pelayanan pengobatan integrate juga dengan pelayanan prevensi gitu. Atau bagaimana kita upload contohnya yang tadi saya mau bahas itu orang-orang dengan HIV gak cuman ini orang lansia itu juga memiliki risiko acquired HIV loh, gak cuman dengan orang yang menua dengan HIV aja. Kan kita nggak punya nih program-program screening PCT gitu kan, lebih fokus ke populasi yang lebih muda. Tapi sebenarnya populasi yang lebih tua sama aja equal risknya. Bahkan contohnya untuk di wanita itu kan ada penipisan mukosa dari mafia vagina ya. Ini kan akan ada faktor risiko nih untuk masalah aging dengan teman-teman yang sudah menua dengan yang belum ada HIV tapi ada peningkatan risiko acquired atau timbulnya HIV juga. Jadi harus ada penyesuaian program-program puskesmas yang sudah ada saat ini lebih disesuaikan dan lebih inklusif terhadap teman-teman yang lansia. Aku boleh nambahin Dokter Lintang dikit Silakan, nggak? silakan. Semua studi kemarin juga menarik tuh, karena kan stereotipnya orang Indonesia gitu beranggapan orang lansia tuh udah nggak aktif berhubungan seks. Ternyata enggak juga. Ternyata enggak masih ya. Angkanya cukup banyak gitu yang masih aktif, sehingga itu tadi perawatan perlu, tapi pencegahan juga perlu. Juga tetap harus ditekankan ya. Pencegahan di HIV di antara pencegahan HIV di komunitas lansia itu diperlukan gitu, nggak bisa oh ya dianggap orang udah tua nggak perlu lagi tahu ngomongin HIV gitu. Kayak Karena risiko tetap masih ada ya Mas ya. Menarik banget ya. Jadi kalau dari sisi medis tadi sebenarnya cukup banyak ya dok ya. Prof, apa yang disediakan oleh layanan geriatri ini ya terkait patient center care tadi misalkan patient center approach tadi ya itu kan memang sebenarnya sangat dibutuhkan ya Mas Fer ya di kalangan orang yang menua dengan HIV kan. Karena memang tadi Mas Fer juga sudah menjelaskan banyak sekali faktor-faktor yang memang membuat orang dengan HIV ini kesulitan sebenarnya untuk misalkan mengakses obat dan lain sebagainya. Nah, terkait polifarmasi tadi dok dan juga Mas Fer. Nah, bagaimana sih kalau terkait kepatuhan ARV pada orang yang menua dengan HIV ini di hasil studi? Kalau ini dibandingkan dengan secara umum ya dari kelompok umur yang lain gitu, angkanya cukup rendah. Jadi gini, kalau di studi terakhir itu kan menunjukkan loss to follow up itu 26% di Indonesia. Kalau di studi kami itu 200 partisipan dari kelompok lansia dan orang yang menua dengan HIV itu 18%. Jadi cukup lebih ya sedikit lebih rendah. Tapi buat dari temuan itu juga menunjukkan dukungan kepatuhan itu masih perlu gitu. Terutama gini, orang biasanya dikencengin dukungan kepatuhan itu di awal ketika baru tahu status gitu. Kemudian ada pendamping, ada misalnya komunitas dampingan sebaya gitu yang saling mengingatkan gitu. Tapi satu hal yang menarik juga ditemui bahwa minum obat setiap hari itu ya seumur hidup itu juga hal yang perlu apa ya, orang merasa bosen gitu karena kita aja makan nasi tiap hari gitu, kadang-kadang pengen makan Indomie apa gitu kan, sama di minum obat, pola minum obat juga gitu. Jadi kebutuhannya itu sebenarnya gimana supaya kepatuhan obat itu juga dilanjutkan gitu terus, nggak hanya sekali di awal tapi mungkin waktu-waktu misalnya ada lagi program atau misalnya ada upaya dari komunitas sebaya untuk apalah bikin kumpul-kumpul gitu untuk ngecek lagi satu sama lain, atau dari lingkaran kelompok teman-teman yang juga di sosialnya gitu. Itu tadi kepatuhan itu angkanya cukup bagus
tapi bukan berarti kita harus jadi lengah gitu. Nah, gitu ya. Nah, tapi kan berarti dok dari yang sudah dijelaskan sama Mas Ferdi tadi, kalau gue lihat harusnya tuh ada integrasi ya, kerjasama antara layanan geriatri dengan komunitas sebenarnya. Nah, kalau dari pengalaman dokter sendiri, apakah sudah ada pelaksanaan itu ya? Maksudnya kerjasama itu di antara layanan geriatri khusus dengan komunitas-komunitas yang memang menampung pasien terkait orang dengan HIV misalkan seperti itu. Kalau untuk kerjasama antara fasilitas kesehatan dengan komunitas yang outreach ya, yang involve ke masyarakat yang menua dengan HIV itu setahu saya belum ada ya. Karena yang lebih digencarkan sekarang kerjasama antara fasilitas kesehatan dengan komunitas itu salah satunya adalah bagaimana tracing ke pasien-pasien yang lost follow up. Dan itu tidak ada kategori umur sih. Sebenarnya semua pasien yang dirasa lost to follow up itu dikerjasama nih dengan komunitas yang mencari. Jadi belum ada. Jadi belum ada ya. Justru sebenarnya kita butuh kayak sebuah program juga kan Iya, butuh banget. untuk mengikutkan komunitas untuk Iya. bekerja sama dengan geriatri ini ya. Oh, izin nambahin, Mas. Tadi mau nambahin juga yang Mas Ferdi yang udah ceritakan. Jadi sebenarnya sebelumnya saya mau mengapresiasi yang tinggi untuk teman-teman dengan HIV yang kepatuhannya bagus. Karena untuk meminum ARV itu merupakan suatu komitmen. Komitmen yang sangat besar. Dia harus minum obat itu seumur hidup dan waktunya harus tepat kan ya Mas. Aja kalau minum obat setiap hari itu kadang sering lupa-lupa gitu ya. Ini harus tidak boleh lupa seumur hidup dan waktu yang sama. Itu kan butuh komitmen yang sangat tinggi. Belum lagi ditambah pengobatan ARV itu agak berbeda dengan pengobatan rutin lainnya. Seperti contohnya pasien dengan hipertensi, pasien dengan gula, memang sama aja membutuhkan obat yang diminum tiap hari sampai seumur hidup. Tapi kalau ARV itu ada stigma lagi, Mas. Gimana mereka takut untuk minum obat ini diketahuan sama orang-orang lain. Itu kan jadi stigma yang juga masalah social support lagi ya, balik lagi gitu. Jadi pasien-pasien dengan HIV ini butuh perhatian khusus sih nanti Mas. Dan juga nanti benar tadi butuh kerjasama antara puskesmas untuk mengawasi. Sebenarnya puskesmas yang harus bertanggung jawab untuk mengawasi pasien-pasien yang lansia ini dengan HIV. Bagaimana kepatuhan obatnya, kesulitan apa enggak nih untuk mengkonsumsi obatnya. Mungkin ada yang sudah mulai kesulitan menelan, kesulitan rawat dirinya jelek kayak gitu. Daya ingatnya juga Daya ingat menurun. terutama daya Jadi ingat. kan itu bakal jadi faktor juga kan Ya. untuk mempengaruhi kepatuhan. Jadi sebenarnya kita butuh mendukung satu sama lain juga di antara komunitas ya dok ya. Iya. Untuk satu dukung satu gitu, satu orang mendukung orang lainnya untuk tetap melaksanakan kepatuhan terutama pada orang dengan yang sudah menua dengan HIV seperti itu ya. Diikutkan dengan monitoring dari layanan kesehatan gitu ya dok ya. Oke, berarti itu sudah terkait kepatuhan. Dan kalau dari hasil studi sendiri Mas Ferdi, sebenarnya hal apa sih yang membuat terhambat gitu akses dari orang dengan HIV yang menua ini ke layanan geriatri sebenarnya? Juga awareness ya, kadang-kadang di antara komunitas sendiri juga kadang-kadang menggampangkan gitu. Oh ya nih emang udah bagian jadi tua aja gitu. Kadang-kadang mereka terima nggak terlalu peka gitu dengan misalnya ada udah dibilangin kolesterol tinggi masih makan sate kambing gitu kan, kayak gitu-gitu yang menurut mereka ya udah nikmati hidup aja, udah menjelang aja jadi kita nikmati. Ya memang iya, tapi juga kita perlu aware gitu bahwa sebenarnya kalau bisa dihindari gitu, bisa dicegah kenapa kita harus sakit gitu kan. Nah itu satu kesadaran bahwa bukan berarti kita usia tua tuh udah terima nasib aja gitu, enggak. Kita harus tetap jaga kualitas hidup gimana supaya bisa tetap hidup sehat, olahraga, atau kalau belum nggak kuat gitu bisa jalan gitu kan misalnya. Itu satu. Yang kedua juga di masyarakat sendiri kadang-kadang menganggap ada semacam ageisme ya gitu, orang tua ya udahlah gitu di rumah aja, jadi nggak perlu bahkan dilihat kadang-kadang maaf sebagai beban gitu kan. Itu juga persepsinya harus dirubah gitu bahwa ya sama gitu, kita setara walaupun orang sudah lansia juga dia tetap punya hak untuk mengakses segala hal yang juga dipunyai oleh mereka yang dianggap produktif gitu kan. Justru
dibalik gitu loh persepsinya bahwa kita nggak mungkin ada tanpa mereka gitu kan. Juga apa di sosial sendiri juga gini, kita mikirnya gini, kita sekarang masih muda nih gitu, tapi terus suatu saat kita juga akan tua gitu, kita juga akan membutuhkan bantuan orang lain gitu. Jadi kenapa sekarang kita nggak melakukan itu buat orang yang lebih tua juga gitu, supaya nanti insya Allah ya gitu akan ada juga yang melanjutkan nih di generasi muda kita, mendukung kita gitu yang sudah menua juga. Ya gitulah, kayak apa sih namanya, pay it forward lah ya gitu. Eh, Hal-hal seperti itu, dan tentunya perhatian pemerintah itu yang utama gitu, karena isunya belum ditangkap nih sama pemerintah tapi harus segera gitu, karena itu tadi secara umum populasi Indonesia kita tuh the fastest aging society in Asia gitu, one of the fastest, not the fastest, tapi karena ada faktor kesehatan semakin baik, secara umum kesejahteraan semakin baik, makin banyak orang yang tua dan bisa bertahan hidup panjang gitu. Orang mungkin ekspektasi hidupnya meningkat gitu. Tapi kalau tidak ada usaha untuk mendukung mereka dari segi kesehatan sosial, ya kualitas hidupnya juga jelek gitu. Jadi harus ditangani segera. Dok, berarti tapi sebetulnya akses ke layanan geriatri ini gampang kan, Dok? Untuk sekarang gampang, tapi memang belum terintegrasi aja dengan pelayanan HIV. Jadi kalau misalnya teman-teman dengan HIV yang memiliki concern di atas 50 tahun ya, saya himbau semua teman-teman dengan HIV di atas 50 tahun sering check up ke puskesmas. Kalau misalnya sudah ada BPJS, itu biasanya sudah ada program dari puskesmas untuk screening rutin untuk lansia. Biasanya screening untuk kolesterol, gula darah, gitu. Nanti kalau misalnya deteksi dini ini kan udah bagus ya, sudah ada upaya deteksi dini, sehingga bisa melakukan, kalau yang membutuhkan pengobatan bisa diberikan obat, atau yang bisa belum membutuhkan pengobatan bisa kita intervensi secara lifestyle. Jadi lebih tahu nih ini. Untuk masalah gampang enggaknya gampang, tetapi memang belum terintegrasi saja. Ini nanti PR nih untuk kami dan juga untuk pemerintah, bagaimana mengintegrasikan pelayanan geriatri dengan pelayanan HIV yang tadinya mungkin pelayanan geriatri fokus di usia 60 tahun ke atas, untuk pelayanan dengan teman-teman untuk HIV harus mulai mundur nih usianya, starting dari usia 50 tahun. Berarti dari sisi layanan harus menghubungkan akses tadi ya dok ya, dan dari segi orang dengan HIV harus ditambah lagi ya Mas Ferdi untuk awareness-nya terkait kebutuhan dari layanan geriatri ini ya. Nah tapi berarti yang mungkin ini terakhir, menurut kalian berdua bagaimana sih cara kita untuk bisa meningkatkan informasi nih, karena kan informasi ini kampanye tentang layanan geriatri ini mungkin masih minim ya, bisa dibilang seperti itu. Bagaimana menurut kalian berdua kita bisa meningkatkan informasi ini kepada sampai kepada orang yang menua dengan HIV? Mungkin dari Dr. Lindang dulu. Saya rasa media itu merupakan suatu upaya yang efektif ya, dengan seperti melakukan podcast seperti ini atau melakukan upaya-upaya media lainnya yang kita terjun langsung nih ke posyandu lansia. Kita bahas tentang masalah penuaan dengan HIV. Itu kan jadi suatu penjembatan ya, informasi dari kita, orang yang tahu informasi tentang menua dengan HIV, ke teman-teman dengan HIV yang menua. Pasti mereka juga belum aware ya tentang isu-isu seperti ini. Jadi penyebaran informasi dan juga advokasi juga sih dari teman-teman komunitas ke pemerintah, bagaimana kita bisa membuat pelayanan yang lebih bagus untuk teman-teman yang menua dengan HIV. Kalau dari Mas Ferdi? Ya, kalau dari tadi berkat teknologi ARV kan alhamdulillah gitu ya. Sekarang orang bisa hidup lebih lama dengan HIV gitu. Itu sudah pencapaian yang luar biasa ya kita amini lah gitu. Tapi nggak bisa berhenti di situ, karena persoalannya justru semakin kompleks gitu. Karena kita nggak bisa hanya, jadi gini, sekarang tuh yang perlu kita, tadi ada tadi pasien center ya kalau di segi kesehatan. Tapi kalau dari segi sosial itu kita harus bisa membuka pandangan kita bahwa HIV itu bukan hanya pada usia produktif, tapi dia melibatkan spektrum siklus kehidupan gitu. Ada life cycle approach namanya. Dari anak-anak ada yang sudah HIV, ada remaja, ada orang dewasa, ada lansia gitu. Masing-masing punya konteks ciri khas soalannya tersendiri gitu, dan itu nggak bisa dikasih solusi yang sama. Jadi
lansia beda dengan dewasa maupun dengan remaja maupun dengan anak-anak. Tapi itu semua sudah harus kita pahami bersama gitu. Nggak ada one solution fits for all, itu nggak work, it's not working ya. Kita harus bisa lebih mendiversifikasi layanan, memperkaya, mempertajam tindakan-tindakan intervensi, perawatan dan pengobatan. Itu sih yang jadi pelajaran penting, bahwa kita nggak bisa menganggap semua orang sama. Yang kita perlukan itu adalah ekuitas. Jadi kita menyikapinya sebagai siapa yang kebutuhan orang berbeda-beda dan kita berusaha memenuhinya sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira begitu. Oke, berarti kita sudah dapat poin-poin penting ya terkait layanan geriatri, terkait juga hasil studi yang melihat kebutuhan dan juga mungkin dampak orang yang menua dengan HIV seperti itu. Dan artinya adalah layanan ini sangat mudah ya Dok ya untuk diakses sebenarnya ya. Tapi sekali lagi adalah PR kita juga untuk memberikan informasi yang terkait layanan tersebut ke orang yang menua dengan HIV ini. Dan juga tadi yang sudah dibilang sama Mas Ferdi bahwa harusnya ada diversifikasi gitu kan layanan terkait orang yang lansia, orang yang masih muda, remaja ataupun yang masih kecil seperti itu kan, karena juga memang ada ya Dok ya orang dengan HIV yang masih kecil seperti itu. Oke, setelah kita udah dapat beberapa poin dari pembicaraan kita tadi, jadi gue sendiri personally dan juga mewakili Jaringan Indonesia Positif, terima kasih banget untuk Dr. Lintang sama Mas Ferdi karena sudah bersedia untuk hadir di dalam podcast komunitas kita pada hari ini. Dengan senang hati ya. Jadi jangan kapok-kapok lagi Mas Ferdi ya kalau mau datang untuk podcast kita ya. Ya, begitulah teman-teman komunitas, pembicaraan kita pada hari ini cukup menarik tentang orang yang menua dengan HIV. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau mungkin rekomendasi terkait tema selanjutnya pada acara podcast kita, boleh banget komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe, mungkin juga share ke teman-teman yang lainnya supaya juga teredukasi tentang informasi orang yang menua dengan HIV. Gue Gemilang dari Jaringan Indonesia Positif, #1dukung1, sampai jumpa lagi. Thank you. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking.